Konsen naik motor, jangan sampai merokok. Pakai helmnya ya. Yang naik motor wajib pakai helm. Pakai helmnya, apalagi bawa anak-anak ya. Nah, jangan bandel ya, ibu-ibu harus jadi contoh untuk generasi muda. Nah, ini mana helmnya, ayo ibu. Bu, mana helmnya? Kenapa nggak bawa? Kalau celaka yang nangis siapa? Polisi nangis. Pakai helm ya. Jadi contoh ya. Oke. Pakai helm, ibu cantik. Pakai helmnya sayang. Pakai helmnya. Jangan melawan arus Pak, motornya Pak. Masya Allah. Bapak, jadi contoh dong ibu. Jangan melanggar terus. Emang seneng nih melanggar terus, bawa anak nggak pakai helm. Bandel ini ibu-ibunya ya. Ibu yang naik motor pakai helmnya, pasang plat nomornya. Ibu, malu atuh kalau melanggar terus. Perempuan mah harus jadi contoh. Turun dulu. Ini plat nomornya nggak ada. Mana plat nomornya mana? Mana? Plat nomornya nggak ada. Masa nggak ada plat nomor? Ini sana baru keluar ini juga. Ininya hilang tuh, nggak bisa dipasang. Pasang dong. Bautnya bengkel. Iya udah tuh. Bautnya nggak ada solusi di rumah. Kalau nggak dipasang, saya ambil motor. Iya. Ya. Harus tertib, warga Cirebon harus tertib ya. Ya Bu. Kan malu kalau orang Cirebon dilihat orang lain ada melanggar hukum, malu kan? Maafnya Bu ya, terutama perempuan harus jadi contoh. Ibu harus jadi contoh buat anak-anaknya. Ya terus pasang. Kalau pasang copot tak gitu jatuh Bu anaknya. Bawa ke bengkel, dipasang ya. Jangan kalau dia nggak bisa dipasang, ya jangan pakai motor. Ya. Karena pasti ini penting melanggar hukum. Tapi ibu pulang ke rumah, udah mau ke bengkel. Kalau naik motor jauh dekat pakai helm. Ini nggak ada ini. Iya, Masya Allah, ini lancar ya sayang ya. Kalau ada kecelakaan, yang putus siapa? Kita juga. Yang nangis siapa? Kita juga. Apakah ibu Kapolres nangis? Enggak kan? Ya. Kalau lagi hamil jangan bawa motor ya. Dibonceng aja. Ya Bu. Ya. Dedek. Arahin mamanya kalau nggak pakai helm ya sayang ya. Oke? Kata ibu Kapolres kalau naik motor harus pakai apa? Pakai helm ya. Harus pakai plat nomor ya. Oke? Bilang sama mama ya. Mama malu dong melanggar gitu ya. Maaf ya Bu. Adik-adik pelajar pulang sekolah langsung pulang ke rumahnya ya sayang. Pulang ke rumahnya bantu orang tuanya, jangan keluyuran lagi. Nah, ini kita lihat masih banyak warga masyarakat yang naik motor tidak mau tertib, nggak mau pakai helm, minimal pakai helm, karena itu untuk menjaga keselamatannya berlalu lintas. Kami juga mengajak seluruh jajaran kami untuk mengedukasi mereka semaksimal mungkin supaya mau untuk mengikuti arahan kita. Naik motor pakai helm, naik motor pakai helm, naik motor pakai helm. Nah, tapi kita jangan menyerah, harus terus semangat mengedukasi masyarakat, karena masyarakat kita memang perlu diedukasi terus-menerus. Kami mengajak semua juga untuk saling mengingatkan, apabila warga masyarakat di lingkungannya masing-masing naik motor nggak pakai helm, tolong ditegur, suruh pulang, jangan berangkat, jangan boleh jalan dengan roda 2 tanpa dilengkapi helm. Ayo semangat, warga Cirebon harus tertib. Warga Cirebon harus tertib, pasti bisa.
sepanjang jalan menuju desa ini kita udah wawar warga Cirebon, terutama Cirebon Timur masih belum tertib kalau naik motor nggak mau pakai helm ya. Ini kita edukasi terus ya, nanti kita lakukan penegakan hukum. Berapa lama nih nanam sawi? Mana itu yang nanamnya Bu. Mana yang nanam? Ini ada berapa orang yang nanam? Karang Taruna atau pemuda? Mana? Yang nanam siapa aja? Kamu sendiri? Duduk sini. Iya, sama tim. Iya, timnya mana? Ada. Kalau ini ada, itu lagi semprot melon. Lagi semprot melon. Berapa lama nanam sawi sampai dengan panen? 30 hari. 30 hari? Iya, Pak. Nah, 30 hari ini udah berapa hari? Sekarang ini baru 15 hari. Ini sawinya kalau udah dipanen dibawa kemana? Bawa ke pasar. Dijual? Iya, dijual. Banyak dapatnya? Banyak. Nah, bisa nggak dari BUMDes, dari rumah ke rumah, itu diedukasi juga di rumahnya masing-masing nanam. Di teras-teras rumahnya aja nanam ini kan bisa nih. Ya, bisa. Satu polybag, satu gitu kan? Tapi satu rumah wajibkan punya 10. Ya, Ya. Ini los-los ini buat apa? Lina, satkamblingnya hidup nggak di sini? Hidup. Satkamblingnya jalan nggak? Aktif nggak gitu maksudnya? Aktif nggak? Bener. Tadi malam juga Roda ya. Nah ini. Kalau ini tadinya mau buat apa sih? Buat yang UMKM Bu. Tapi belum jalan. Kenapa belum jalan? Karena ini kan kalau di kampung masih bosen-bosenan tuh Bu. Udah pernah ramai di sini, pengunjung juga sampai. Mana yang anak muda tadi mana? Mana kamu Iya, ini saya bukan muji desa orang, tapi kamu harus dimotivasi. Ini desa Ibu Cikujang ya. Ya desanya itu bagus banget. Terus programnya bagus. Di dalamnya ada UMKM. Ini contoh UMKM-nya mereka. Kopi Mugiri namanya. Itu anak-anak muda milenial semua. Punya anak-anak muda. Pengrajinnya. Nah, di sini ayo dong dimotivasi supaya anak-anak mudanya punya produk. Apa di sini misalnya penghasilannya apa? Jagung misalnya. Atau apa? Hasil pertaniannya. Ubi, padi. Nah, kan ada ubi tuh. Ubinya kan bisa tuh kalau banyak dibuat keripik. Ya kan? Bisa Keripik dilabelin ya. lagi. Diolah nanti kamu titip di toko-toko souvenir, toko-toko oleh-oleh. Jadi desa itu ada produknya. Di sini desanya udah ada produk belum? ada opak itu opak. Oh, udah ada. Mana? Bisa lihat saya? Bisa nanti di opak singkong. Tapi belum ada label. Belum. Nah, itu coba nanti dibawa opak singkongnya ya. Nah, ini nanamnya dari hari apa nih jagungnya? Ini sekarang 2 bulan, 60 hari setelah tanam. 60 hari ya? Iya, 60 hari. Ini jagung manis. Jagung manis. Berapa lama ininya? Panennya 70 hari. 70 hari ya? Iya. Udah berapa kali nanam? Baru sekarang. Baru sekarang Iya. nanamnya. Ya? Nah, ayo kita lihat melonnya. Nih, ini namanya melon Amanda. Dia masa tanamnya 70 hari. Ini sudah hari ke-60. Iya. Tinggal 10 hari lagi panen. Nah, saya mau ajak Pak KDM datang ke desa Ciawi Japura untuk menyemangati anak-anak muda Karang Taruna yang ada di desa Ciawi Pura untuk memanfaatkan lahan-lahan tidurnya, ditanam tanaman pangan, ditanami tanaman yang bermanfaat, terutama untuk pergerakan ekonomi di masyarakat Ciawi Japura. Semoga beliau mau ya. Nih, melonnya bagus loh. Di lahan seluas 13.500 meter ini ditanami oleh anak-anak muda di desa Ciawi Japura melalui
BUMDesnya sebanyak 24.000 tanaman melon Amanda ya. Masa tanamnya selama 70 hari dan ini sudah hari ke-60. Kita berharap seluruh anak-anak muda yang ada di Desa Ciawi Japura memanfaatkan seluruh lahan-lahan kosong, lahan-lahan tidur yang ada di desanya masing-masing, termasuk di Desa Ciawi Japura, untuk ditanami tanaman bermanfaat, tanaman pangan, tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, obat-obatan, dan lain-lain yang bisa dijual ke pasar, yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Termasuk saya meminta Ibu Kuwu untuk juga mengedukasi warga masyarakatnya menanam tanaman bermanfaat di teras rumahnya masing-masing, minimal untuk kebutuhannya sehari-hari. Ya, kalau kegiatan ini semuanya berjalan, insya Allah tidak akan ada yang namanya keluarga stunting, anak stunting, karena mereka tetap bisa makan makanan yang bergizi, yang mengandung mineral. Ya, ayo semangat, kita bergerak dari desa. Misalnya jangan boleh ada sampah 1 biji pun. Buang sampah pada tempatnya. Nih, datang ke Desa Ciawi Japura. Kita berikan penguatan, motivasi kepada seluruh warga masyarakat, perangkat desanya, ke kuwunya, ke anak mudanya. Di situ kita makan ikan asin di sini ya. Yuk, ikutan makan. Sambang ke desa, disuruh makan. Padahal aku bilang nggak usah siapin apa-apa. Tapi gimana kalau menolak rezeki? Ini boleh apa enggak nih? Boleh kali ya? Ayo ibu-ibu sini. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tuh, hari ini siang-siang makan ikan asin, ya Allah, ya Rabbi. Barokah. Ini produknya warga Ciawi Japura, opak. Nih yang matangnya kayak gini, yang mentahnya seperti ini. Siapa yang mau beli opak, pesan ke Ciawi Japura. Dengerin aku ngomong ya, sambil makan. Ya, Bapak Ibu sambil makan. Ya, ini warga Desa Ciawi Japura. Tolong desanya ditata yang rapi, yang bersih, mulai dari perbatasan-perbatasan desanya, pintu gerbangnya itu dibuat yang bagus ya, nggak usah yang mahal-mahal, pakai aja yang ada di alam, apa misalnya bambu, udah pakai gerbang itu. Nanti lihat di medsos atau di YouTube, gerbang-gerbang yang bagus ininya. Nah, kebersihan dijaga. Wajibkan warga masyarakat buang sampah di tempatnya, di tempat sampah ya, bukan di tempatnya. Nanti dipikirnya di jalan, nah ini tempatnya nih, jangan ya. Jangan sampai ada satu sampah pun tercecer di sepanjang jalan di wilayah Desa Ciawi Japura. Bisa nggak? Terus dibuat indah setiap rumah warga ditanami tanaman, mau tanaman pangan, tanaman buah-buahan, boleh. Yang penting yang bermanfaat untuk kebutuhan warga itu sendiri. Bisa nggak nih kira-kira? Itu tuh sawinya udah bagus tuh, contek aja. Yang ketiga, saya minta Kamtipmasnya juga dijaga. Ronda malam, Satkamlingnya aktif. Ada nggak ronda malam? Ada. Lengkap nggak peralatannya? Kurang pasti. Nah, tadi saya udah kasih Bu Kuwu ya. Kelengkapan untuk Satkamling. Kalau misalnya nih, untuk operasionalnya Kamling nggak ada, mungkin bisa tuh buat perelek kalau di Subang itu ya. Ada perelek, jadi warga 100 perak, nyumbang 100 perak, 100 kan nggak berat ya. Mungkin bisa dari uang beli pulang kembalian rokok.
nyumbang di ini. Nanti yang satkamling itu, yang ronda malam itu keliling sambil dia patroli, sambil ngambil uang perelek itu. Buat beli kopi, buat beli gorengan, bala-bala. Nah, bisa. Yang perlu baterai, Bu. Hah? Baterai, center. Baterai. Nah, terus lahan-lahan yang tidur di Desa Ciawi Japura diolah. Padi itu bagus tuh. Ada yang melon, ada yang jagung, ada yang sawi. Saya lihat masih banyak tuh lahannya yang kosong. Bisa nggak bapak-bapak? Ya, Ini terakhir ya, terakhir. Saya minta nih tertib dari desa. Kalau bapak-bapak sama istrinya atau remaja yang naik motor, wajibkan pakai helm. Wajibkan pakai helm. Terus anak-anak nggak boleh keluyuran malam. Nah, kan ada jam malamnya Pak Kadem tuh. Dari orang tuanya yang ini ngingetkan. Kamu kalau berani keluar malam, Bapak telepon. Polsek dekat. Babin Kamtimas siapa babinnya di sini? Pak Dedi. Iya Pak Dedi. Rajin nggak? Rajin. Enggak, saya tanya. Rajin nggak? Beneran? Rajin. Hah? Tapi kan keliling. Rajin. Baik nggak orangnya? Baik. Kalau dimintai bantuan, nolong nggak? Nolong. Nih, saya minta juga nih, Desa Ciawi Japura tuh ada produk UMKM. Kalau semua beberapa desa itu ada tuh punya gitu. Di desa ini apa UMKM-nya? Opak. Pak Dedi, ini nggak rajin nggak keliling? Siap, rajin Pak ya. Bener, rajin. Siap. Nah, kan Buka Polres minta ini desa harus jadi desa percontohan. Percontohannya itu apa? Kebersihannya, kerapihannya, keindahannya, kesejukannya, ditata yang bagus tuh, ya kan? Termasuk Kamtipmasnya harus mulai dari desa. Satkamlingnya aktif, ronda malam dicek ya Pak Dedi ya. Terus kan ada tuh indikatornya tuh, peralatannya harus ada di pos kamling, daftar piket, ya. Kalau ada hal emergensi, apa tandanya gitu. Terus berlakukan jam malam, jangan boleh anak-anak keluyuran lewat dari jam 21. Bisa nggak? Ya, bisa Bu. Nah, kalau masih ada yang bandel, lapor ke Pak Dedi. Ada yang punya nomor HP-nya Pak Dedi nggak? Saya kasih hadiah nih kalau punya. Ada Bu. Mana adanya? Kadus, Bu. Ya udah, mana Kadus? Lihat Dus. Kamu kalau ini saya kasih hadiah. Mantap. Pak Dedi, pagi juga ada Sarlok. Coba Cek dulu. Enggak, telepon. Telepon. Iya, siapa? Masuk. Ini jangan-jangan dia diam. Sini aja Bu. Ya udah nih dapat hadiah. Ya. Iya, siap, Bu. Tata desanya biar jadi desa percontohan. Sanggup nggak? Sanggup. Di sini ada geng motor nggak? Nih, hari ini kita bantu Desa Ciawi Japura, Karang Taruna, BUMDesnya untuk ternak ikan nila. Ya, Bismillah, semoga ininya bisa hidup. Amin. Memberikan motivasi kepada warga desa Ciawi Japura untuk bisa juga bergerak membangun desanya, bergerak membangun kondusivitas Kamtipmasnya mulai dari desa. Kami dari kepolisian tentunya berharap kondusivitas Kamtipmas di Kabupaten Cirebon itu bisa terwujud. Caranya bagaimana? Caranya mulai dari desanya. Ada 412 desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Yang masuk di wilayah hukum Polresta Cirebon ada 363 desa. Dari 363 desa itu, kalau semuanya bisa membina anak-anak remajanya, bisa membangun desanya, bisa mengkondusifkan lingkungan desanya, insya Allah PR-PR dari yang ada di kabupaten itu akan kita bisa kurangi. Ya, Bapak Ibu, saya mencanangkan salah satu desa percontohan adalah Desa Ciawi Japura dari 5 desa. Kenapa saya pilih? Karena ini menjadi tantangan buat para kuwu, para perangkat desa, para warga masyarakat. Ini akan kita
geber, akan kita bantu akselerasi pembangunannya, Kamtipmasnya, agar 5 desa ini bisa menjadi pilot project desa yang menjadi desa percontohan. Kalau desa ini maju, kalau desa ini bagus, indah, rapi, bersih, produktif, warga masyarakat, wisatawan semua akan datang dan pasti akan membawa dampak kemajuan di bidang ekonomi. Pasti ada perputaran ekonomi dari orang-orang yang datang ke desa ini. Kenapa saya pilih desa Ciawi Japura? Coba kita bayangkan, dari pintu masuk itu udah ada keindahan alamnya, sudah tampak gunungnya, sudah tampak hijauannya, tinggal kita poles. Nah, saya minta warga desa bahu-membahu untuk menciptakan desanya menjadi desa percontohan. Bu, apa sih indikatornya desa percontohan? Nggak usah pusing-pusing. Yang pertama, kebersihannya dijaga. Edukasi masyarakat tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah, buang pada tempat sampahnya. Buat tempat sampah. Misalnya siapkan tempat sampah yang untuk area publik. Kerjasama dengan masyarakat yang mungkin punya usaha di sini. Ayo yang punya usaha, siapkan tempat sampah dibuat yang sama supaya bagus. Warnanya semuanya biru ya, warnanya semuanya kuning ya, warnanya semua merah ya. Silakan aja kesepakatan. Bu, gimana caranya? Sudah banyak desa yang sudah mengolah sampah di lingkungan desanya. Pilah sampah dari rumah tangganya, buat bank sampah. Sampah plastik dipisahkan, sampah kardus dipisahkan, sampah organik dipisahkan. Sampah organik bisa diolah jadi kompos, maggot. Sampah plastik, sampah kardus bisa didaur ulang. Kami saking mendukungnya untuk kebersihan, untuk pengolahan sampah, memberikan layanan servis, memberikan pelayanan yang berbasis green service. Bapak Ibu yang punya sampah dan mengelola bank sampahnya, nanti uangnya dari pengelolaan sampah itu bisa ditukar dengan biaya penerbitan SIM, biaya perpanjangan SIM, biaya penerbitan SKCK. Dan proses pembuatannya kami asistensi untuk diprioritaskan. Ada nggak yang mau nih? Seneng nggak? Belajar banyak. Udah bank sampah yang ada. Lantas ya, berikan edukasi bagaimana teknisnya bank sampah seperti apa. Kalau bisa di sini belum ada bank sampah, panggil, ajak bank sampah dari desa lain untuk bisa membantu desa ini membuat bank sampah. Kami akan berikan layanan yang berbasis green service, berbasis sampah. Biaya SIM, biaya perpanjang SIM, biaya membuat SKCK. Dan prosesnya diprioritaskan. Nah, kemudian saya juga minta di desa ini rapi. Saya lihat warga desanya, Karang Tarunanya, BUMDesnya sudah bergerak. Ada lahan yang ditanami melon, yang ditanami jagung, ditanami padi, ditanami berbagai macam tanaman pangan. Silakan maksimalkan lahan-lahan yang kosong, garap. Jangan biarkan kosong. Mau ditanami apapun silakan rembukan aja. Dan saya minta ibu-ibu yang punya rumah tangga, di teras rumahnya tanam pakai polybag atau ember pecah, baskom pecah, atau bekas-bekas kemasan apa, ditanami tanaman sayur, tanami tanaman yang rempah-rempah, tanami tanaman obat-obatan, buat hijau, buat nyaman rumahnya. Pintu-pintu masuk itu rumahnya ditata tuh, dibuat hijau. Tanam markisa boleh tuh, markisa tuh merambat di pagar-pagar rumah, manfaatkan. Atau tanam dengan tanaman telang. Bunga telang sekarang ini lagi tren, dikeringkan jadi teh telang. Mau nggak ibu-ibu? Mau nggak bapak-bapak? Nah, kemudian saya juga minta tolong ya, desa itu harus aman, tapi tolong dipertahankan kalau desa ini bebas dari anak-anak yang nakal, anak-anak yang selalu berandalan motor, yang terlibat aksi
Udah di sini mah udah komplit, tinggal ditata, dilengkapi sambil memantau orang yang berada lalu lalang. Kalau ada yang mencurigakan lewat lapor ke 110 atau telepon Pak Dedi. Pak siapa? Pak Dedi. Pak Dedi kan babinya? Punya nomornya Pak Dedi? Baiknya orangnya? Kerjasama ya Pak Babinsa, Babin Kantimas denganku membangun desa ini karena 3 orang itu adalah pilar dari desa. 3 pilar desa ini bagus, luar biasa, pasti desanya maju. Tepuk tangan dulu dong. Nah, berikutnya saya minta tidak ada yang namanya peredaran narkoba di desa ini. Tidak ada peredaran hal-hal yang negatif. Knalpot brong nggak ada ya. Kalau ada yang lewat, makanya kamplingnya di situ. Stop dia, suruh buka itu. Knalpotmu buka karena membuat budak kuping orang lain. Bisa? Kemudian ya satu lagi ini saya berikan 2 kolam bioflok, kolam ikan bioflok presisi untuk dibina oleh Karang Taruna di sini. Bumdes juga boleh, tapi tolong dipelihara dengan baik, diternakan ikannya dengan baik. Sanggup dijaga? Oke Bapak Ibu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin desa ini maju. Sanggup membangun Ciawi Japura? Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Saya kepala Desa Cikujang kebetulan dengan izinnya atau diundang sama Bunda Ibu Kapolresta berkat dukungan, dorongan, motivasi dan segalanya. Alhamdulillah Cikujang bisa bersilaturahmi di hari yang berbahagia ini. Desa kami Desa Cikujang termasuk salah satu desa yang ada di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Berkah motonya Desa Cikujang. Desa Cikujang hiji, Desa Cikujang bakti, Desa Cikujang bukti. Apakah itu? Dengan adanya kebersamaan. Dengan adanya kebersamaan, apapun yang kita lakukan tidak selalu pamrih dengan uang. Karena di desa itu bukan penghasil uang, tapi pengabdian. Semua yang bekerja di desa itu harus ditanamkan dengan ikhlas. Kalau kita mengelola desa, mengelola pemerintahan desa itu adalah pengabdian. Dengan dasar tersebut, insya Allah rezeki mah nuturkeun saur kolot mah. Ini adalah produk para milenial yang ada di Desa Cikujang. Ini produknya Bumdes, produk kopi yang sudah insya Allah untuk dipasarkan ke pasar nasional juga sudah tidak memalukan lagi. Alhamdulillah ya. Dengan adanya kebersamaan, proses itu kita bisa lewati dengan baik. Insya Allah hasilnya sangat baik. Pak Ibu, para orang tua, saya ingin mengingatkan tolong jam malam dipatuhi. Tahu jam malam? Anak-anak nggak boleh keluar malam, tahu? Bisa mengingatkan anak-anak untuk tidak keluar malam? Bisa. Jaga anak-anaknya bisa? Bisa. Sanggup? Terima kasih ya.